Sekarang kita akan masuk, belum juga saya bacakan di buku kita ini. Ada satu buku saya rekomendasikan, teman-teman usahakan milikin ini, kumpulan zikir dan doa sehari-hari. Ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Buku ini bisa dijadikan, saran saya ini, dijadikan sebagai hadiah pernikahan, ya. Karena bukunya sangat bagus, ada 132 doa di dalamnya. Nah, buku ini sudah dicetak juga. Tentu kami juga sudah cetak dari Pustaka Ibnu Zaid, teman-teman bisa dapatkan. Dan kalau mau misalnya ada acara perkawinan, kemudian mau dikasih di lembaran depannya, mungkin ini adalah acara pernikahan fulan dan fulana, itu tidak ada larangan untuk menulisnya. Walaupun sebenarnya kalau dihindari lebih bagus ya, supaya jangan riak. Tapi ada orang kasih souvenir kadang-kadang nggak jelas. Tapi kalau buku kan bagus gitu kan. Dan harganya tidak seberapa contohnya. Atau kalau ada rezeki dibeli buku ini 40, 50 piece, 100 piece. Lalu kalau kemana-mana bawa kasih hadiah. Mampir di satu mall, di musola titipin satu. Ketemu sama teman kasih, ini hadiah dari saya ya. Ketemu sama siapalah orang dikasih ya. Itu sangat bagus. Mau lebih bagus lagi, nanti ada bab sendiri kita bahas nanti, bab tentang sedekah. Itu juga kita ikutkan, misalnya buku ini dimasukin dalam satu mukena misalnya ya. Mukena itu selalu kita bagi-bagiin ke orang, tidak harus juga mahal. Atau kalau laki-laki mungkin sarung, baju koko, itu sangat bagus. Salah satu yang saya selalu ingatkan diri saya dan saya ingatkan jemaah, kalau mau rajin mengerjakan satu jenis ibadah, usahakan mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Jadi kita tahu, oh saya kerjakan ini dapat itu loh. Dan memang semua ibadah, tidak terkecuali yang Allah perintahkan, kecuali pasti ada janjinya. Nggak ada yang tidak ada janjinya. Maka dengan tahu janjinya, oh saya kalau sholat duha dapat ini, sholat malam dapat itu. Misalnya saya sedekah dapat ini, bakti orang tua dapat itu, haji dan umroh, berdoa dan segala macam. Kita jadi termotivasi untuk mengerjakan, sekaligus juga kita dapat ya satu resep luar biasa untuk konsisten, untuk istiqamah menjaganya. Karena setiap kali kita mau mengerjakan, kita jadi teringat keutamaan yang akan kita dapatkan. Masalah zikir ini diangkat oleh Syekh Sa'id dalam buku beliau di halaman satunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152 yang bunyinya, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Kata Allah SWT, karena itu ingatlah selalu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Orang yang suka berzikir, berarti Allah pun ingat kepadanya. Ya, sudah saya jelaskan tadi pembukaan kita ya. Maksudnya Allah mengingat itu dalam kurung dengan memberi rahmat dan pengampunan kepada hamba itu. Dan bersyukurlah kepadaku. Selalu berzikir mengatakan Alhamdulillah. Serta jangan kalian kufur atas nikmat yang aku berikan. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 41. Di ayat 35 dulu ya. Ayat 35 bunyinya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Surah nomor 33, surah Al-Ahzab ayat 35. Ya. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka. Dapat apa orang banyak berzikir? Nah ini, jadi kita tahu, oh saya dapat itu rupanya ya kalau saya buat. Nah gitu. Itu pengampunan dan pahala yang agung, pahala yang melimpah banyak. Kemudian masih surah yang sama di ayat 41-nya. Tadi ayat 35 ya. Beberapa ayat setelah itu di ayat 41 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-ayat artinya, hai orang beriman berzikirlah yang banyak, bukan sekali dua kali. Terus tidak pernah berhenti lisannya berzikir ya, dengan menyebut-nyebut namanya, nama Allah. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 205, ini Allah juga menyebutkan di sini tentang perintah berzikir, namun ada adab dan tata keramanya diajarkan di sini. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205. Sudah dibuka? Bunyinya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut pada siksanya. Serta perhatikan, tidak apa di situ? Tidak teriak-teriak, ya.
tidak mengeraskan suara di pagi dan sore hari, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kalau zikir boleh bersuara, tapi jangan teriak-teriak. Pernah Nabi SAW bilang dalam satu perjalanan, Bapak Ibu sekalian, kepada para sahabat, kalau kalian sedang menukik, ya, kalau kita pesawat mungkin lagi take off, ya, atau naik mobil lagi mendaki gitu ya, maka bertakbirlah, bilang Allahu Akbar ya. Kalau kalian sedang turun, kalau pesawat itu landing, atau kalau mobil mungkin turun dari tempat ketinggian ya, itu bertasbihlah, bacalah subhanallah. Rupanya ada satu sahabat karena semangatnya, dia waktu kudanya lagi naik ke atas gurun gitu, gundukan tanah di padang pasir waktu pulang dari peperangan, dia teriak Allahu Akbar, suara keras. Maka Nabi SAW panggil. Nabi mengatakan jangan kau keraskan suaramu karena zat yang sedang kau sebut tidak tuli. Kau usah teriak-teriak, gitu kan? Nah begitu juga Nabi SAW pernah waktu membawa pasukan masuk ke wilayah Khaybar, pemukiman orang-orang Yahudi yang diserang oleh Nabi SAW waktu itu. Kalau tidak salah jaraknya sekitar 180 km dari kota Madinah, kurang lebih lah ya. Itu para sahabat waktu lihat pemukiman dan benteng Yahudi, mereka semangat sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah janjikan ini Khaybar akan takluk dan harta rampasan perang akan banyak didapatkan dari situ. Maka para sahabat melihat itu sambil teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di medan perang loh ini, teriak-teriak, semangat. Maka Nabi SAW panggil mengatakan jangan kalian teriak-teriak. Yang kalian sedang panggil seru ini tidak tuli. Boleh takbir tapi jangan berlebihan. Misal, nah ini contoh saja penyampaian tentang adab daripada zikir tersebut. Jadi tenang ya. Apa kata Nabi SAW zikir habis sholat? Siapa yang membaca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Berarti kalau digabung semuanya jadi 99. Dan dia genapkan 100-nya dengan la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pertanyaan, siapa yang dapat ini? Apakah orang yang subhanallah, alhamdulillah, belum? Gak bakal dapat itu. Gak bakal dapat. Buru-buru. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, sampai 33 kali. Resapi, renungi, pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus, bayangkan Bapak Ibu sekalian, per satu tasbihnya itu pahala. Jadi kalau kita ngomongnya nggak jelas, maka nggak ada pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai 33. Nah ini orang yang dapat. Makanya jumlahnya cuma 33. Yang penting berkualitas. Nah ini poin juga perlu digarisbawahi. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah, nama Tuhannya, berzikir dengan orang yang tidak berzikir, laksana orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi dianggap orang yang suka berzikir itu adalah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir sama dengan orang mati, tidak ada fungsinya dia. Kalau dia tidak pernah menyebut Tuhannya, maka tidak ada fungsinya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Muslim kata Nabi SAW, "Mathalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi, mathalul baiti alladhi yuzkarullahi fihi, wal baiti alladhi la yuzkarullahi fihi, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan di dalamnya untuk berzikir, laksana orang yang mati dan orang yang hidup. Hadis selanjutnya, beliau mengangkat juga sabda Nabi SAW, ini hadis yang mulia. Ya, ini tentang kedudukan berzikir. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dua-duanya menyatakan hadis sahih ini. Sabda Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi amalikum. Mau enggak aku tunjukkan untuk kalian perbuatan kalian yang paling terbaik sudah ini amalnya. Wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi raja kalian Allah. Nih, yang paling baik dan paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian nanti di surga. Wa khairi lakum min infaqiz zahabi wal warq, dan lebih baik juga, lebih besar pahalanya daripada kalian berinfak dengan menggunakan emas ataupun perak ataupun juga uang kertas ya. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik bahkan pahalanya daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kamu memenggal leher mereka ataupun mereka memenggal leher kalian.
Maksudnya kalian membunuh atau kalian dibunuh mati syahid di medan perang. Maka para sahabat serentak mengatakan qalu bala. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau ini? Amal yang paling terbaik, amal yang paling suci di sisi Allah, amal yang paling cepat mengangkat derajat, dan juga amal yang lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada berperang di medan perang. Terbunuh atau membunuh musuh. Maka kata Nabi SAW satu baris kalimat. Ya. Zikrullahi ta'ala. Berzikir kepada Allah yang maha tinggi. Berzikir kepada Allah yang maha tinggi. Kemudian beliau mengangkat hadis selanjutnya. Hadis Qudsi. Di mana Nabi SAW menyampaikan tentang Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi berfirman. Ana inda dhanni abdi bih. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Dan aku selalu bersamanya kalau dia menyebutku. Ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau dia menyebutku di dirinya, maka aku juga menyebutnya di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairi minhum. Kalau dia menyebutku di depan khalayak umum, maka aku pun akan menyebutnya di depan khalayak lebih baik daripada khalayak yang sedang dia sebutkan, maksudnya para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia dekatkan diri kepadaku, ya kata Allah SWT, sejengkal dengan melakukan amal soleh ya, dan berkata-kata baik, maka aku mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Maksudnya sedikit saya dekatkan sama Allah, Allah akan lebih dekatkan diri kepada kita. Kemudian wa in taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan sehasta, aku dekatkan diri kepadanya dengan sedepah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya begini, teman-teman, sedikit aja kita taubat dari dosa kita, kita merasa kayak ada kedekatan diri kita kepada Allah. Rasakan gak itu? Kayak misalnya kita coba dekatkan diri kepada Allah, coba menjaga makanan dan pendapatan haram supaya tidak masuk tubuh kita. Kita coba tutup aurat kita coba jaga sholat kita coba kita jaga ibadah-ibadah kita. Pasti ada kedekatan kita rasakan dengan Allah ya. Salah satu buktinya, kalau kita ketinggalan luput dari ibadah itu kita merasa menyesal. Kalau kita mau berbuat dosa kita ketakutan. Nah itu kedekatan diri kepada Allah. Makin kita dekatkan diri kepada Allah, Allah makin lebih dekat kepada kita. Nah, ini digambarkan saja kalau satu jengkal berarti dia satu ya siku atau satu hasta. Kalau kita satu hasta maka Allah satu depa ya, kita sesiku dia Allah selengan. Ini gambaran saja. Maksudnya Allah lebih mendekatkan diri kepada hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepadanya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga masih diangkat oleh beliau, hadis riwayat Tirmizi dari hadis Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, bahwasanya seseorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima, banyak sekali aku dengarnya gitu. Maka karena itu beritahukan aku satu amalan di antara semua itu yang paling bisa aku komit menjaga. Maka qala, Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Tidak henti-hentinya lisanmu basah kepada zikir atau basah karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mengucapkan zikrullah. Dan yang paling mulia di antara zikrullah tentu banyak sekali jenis-jenis yang akan kita pelajari. Tapi di antaranya adalah membaca Al-Quran, itu zikrullah juga. Ya. Itu zikrullah yang luar biasa, itu yang tidak kalah penting. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat yang juga diangkat oleh beliau di sini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah itu tempat di belakang rumahnya Nabi. Dulu Nabi SAW siapkan untuk sahabat-sahabat yang miskin, bisa menampung 300 orang, siapa saja yang mau belajar, beliau biayai di situ. Maka Uqbah bin Amir salah satu orang di Suffah dan mengatakan satu hari Nabi SAW pernah keluar menemui kami, kemudian berkata kepada kami, ayyukum yuhibbu an yaqduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang mau dia menuju ke lembah Buthan dan Aqiq. Ini ada 2 lembah di kota Madinah, tidak ada penghuninya di masa itu. Masa sekarang tentu sudah mulai ada banyak orang yang tinggal di sekitar situ. Tapi di masa dulu tidak ada orang. Dan di situ sering kali ada unta liar. Tidak ada pemiliknya. Ya lewat di situ.
Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian, kepada sahabat-sahabat yang miskin ini, mau setiap hari dia pergi ke Buthan atau Akik, 2 lembah ini, tidak ada penghuninya, maka dia datang dari sana setiap hari membawa 2 unta betina yang sudah besar dan berwarna merah, tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Bukan hasil curian, bukan juga mengambil hak kerabatnya. Betul-betul itu hewan liar yang Allah datangkan sebagai rezeki buat dia. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Maka orang-orang yang di Sufa mengatakan, tentu kami ingin itu ya Rasulullah. Qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayu'allam atau fayu'allim. Kalau begitu, kenapa seseorang dari kalian tidak menuju ke masjid, ya, kemudian mengajar atau membaca, ya, au yaqra ayataini min kitabillahi azza wajal, membaca 2 ayat saja dari ayat Al-Quran dari kitabullah. Khairun lahu min naqatain, ini lebih baik daripada dia mendapatkan 2 ekor unta betina tadi yang dewasa. Wa thalathun khairun lahu min thalath, 3 ayat Al-Quran saja lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Begitulah seterusnya dari hitungan-hitungan unta. Jadi kalau kita misalnya membaca 10 ayat berarti lebih baik daripada 10 unta. Di sini jangan dibayangkan untanya ya. Tapi Nabi SAW berikan gambaran di masa itu harta termahal itu unta. Kayak kita sekarang mungkin punya mobil Alphard, punya mobil apalah Ferrari, itu unta. Apalagi kaum Mawaini ini yang dewasa, yang sehat, yang sempurna. Dapat tiba-tiba. Siapa yang tidak mau tiap hari dikasih 2 mobil Alphard. Nah gitu. Supaya mudah difahami. Tanpa putus silaturahim, tanpa curi. Dikasih dapat bonus. Semua orang bilang tentu mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ingat 2 ayat lebih baik daripada 2 Alphard itu. Bahkan lebih baik daripada itu mungkin. Ya. 3 ayat lebih baik daripada 3. 4 lebih baik daripada 4. Maksudnya baca Quran, jangan tidak. Itu termasuk ya hal yang sangat mulia sekali. Sebagai penutup, beliau mengangkat juga tentang masalah ancaman justru bagi orang yang duduk dan tidak ada zikirnya sama sekali. Ini sebagai penutup penyampaian dalam buku ini ya. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Jadi di sini bisa bermakna tira adalah ancaman, bisa dihukum oleh Allah. Barang siapa yang berbaring di satu tempat, lalai tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Dalam riwayat lain, ya riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ma jalasa qaum majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Apabila suatu kaum duduk di majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka mendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka dia Allah akan menyiksa mereka, dan apabila Allah berkehendak, maka dia akan mengampuni mereka. Riwayat yang terakhir, riwayat Abu Daud, ini 3 riwayat semuanya tentang ancaman orang yang tidak berzikir sama sekali. Kata Nabi SAW, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu am mithli jifati himarin wa kana lahum hasra. Setiap kaum yang berdiri dari satu majlis dan mereka sama sekali tidak pernah berzikir kepada Allah dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat. Berarti kita sudah dengarkan tentang masalah keutamaan berzikir, plus lagi tentang masalah ancaman orang yang tidak berzikir. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Kita akan bahas insya Allah, atau kita akan sampaikan tentang penyampaian penulis berhubungan dengan masalah bagian zikir yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Selain tadi keutamaan yang panjang lebar sudah kita sampaikan. Penulis mengangkat di sini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla as-subha wa hiya fi masjidiha. Thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisa. Faqala ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha? Qalat na'am.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundul yaumi lawazanathunna. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bahwasanya istri Nabi SAW Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW keluar di pagi buta, maksudnya masih gelap, dari rumah Juwairiyah untuk mendirikan sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Sekembali dari masjid di waktu duha, Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau masih di tempat sholatmu ini sejak aku meninggalkanmu tadi pagi? Kata Juwairiyah, iya. Kata Nabi SAW, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat. Nah, ini 4 kalimat yang perlu digaris bawahi ya, yang perlu kita hafal. 4 kalimat yang diucapkan, yang aku ucapkan 3 kali. Apabila ditimbang dengan semua bacaanmu dari subuh tadi sampai sekarang waktu duha, apapun yang kau baca, tapi karena kau tidak ikutkan dengan 4 potongan kalimat ini, maka pasti ucapanku yang 4 kalimat ini, kalau mau ditimbang dengan seluruh zikirmu, dari tadi kamu baca dari subuh sampai duha, maka beratnya akan menyamai beratnya bacaanmu. Apa yang Nabi SAW baca, Nabi ikutkan setiap zikir beliau dengan 4 kalimat ini. Ya, diperhatikan di situ ya. Nabi SAW mengatakan, Subhanallahi wa bihamdi. Ini salah satu jenis zikir ya. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya. Tapi mana yang dimaksud dengan 4 potongan ini? Adada khalqihi. Nah, ini yang dimaksudkan ya, 4 kalimat ini. Adada khalqihi maksudnya sejumlah ciptaannya. Jadi dianjurkan teman-teman kalau habis baca subhanallah bilang adada khalqi. Baca alhamdulillah adada khalqi. Baca Allahu akbar adada khalqi. Maksudnya kita ucapkan subhanallah sekali, tapi kita berharap Allah kasih pahala sejumlah makhluknya. Itu kan banyak banget ya. Semua jumlah manusia, semua jumlah hewan-hewan, dari semut, serangga jutaan, miliaran mungkin jumlahnya, serangga-serangga hewan semuanya, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, terjangkau oleh mata kita semua makhluknya. Jadi kita ucapin satu kali alhamdulillah Allahu akbar, tapi dengan adada khalqi, berarti Allah akbar itu sejumlah yang kau ciptakan dari makhlukmu ya Allah. Ini kalimat mahal ya. Harus dihafal ini, adada khalqi. Kemudian yang kedua ya, waridha nafsih, dan keridhaan dirinya. Maksudnya sampai Allah ridho. Kita kasih contoh rasional. Teman-teman kalau masuk ketemu sama seorang pemimpin, raja, presiden, ya, mungkin kalau kita puji dia sekali saja, biasa aja. Misalnya kita mengatakan Pak Presiden yang terhormat atau Raja yang mulia misal. Beda nggak kira-kira kita ucapin itu sekali dengan kita ucapin 10 kali. Misalnya setiap pujian, setiap kali ngomong, siap Pak Presiden, baik Sang Raja yang mulia. Kita ulangi. Kalau sudah 10 kali kita ulangi, 20 kali kita ulangi, tentu kita lebih dimuliakan dibandingkan kita cuma ucapin sekali. Kalau ada orang cuma mengatakan Pak Presiden yang mulia, tapi setelahnya sudah tinggal panggil nama saja, nggak panggil lagi dengan pujian, pasti beda ya. Nah, di sini tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya, tapi di sini kita seakan-akan minta ya Allah, subhanallah yang saya ucapkan ini, ridha nafsik, sampai kau ridho. Walaupun aku ucapin sekali, tapi anggap ini seperti sudah berulang kali aku ucapin ya Allah. Itu berarti mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wazinata arsyih, seberat arshnya. Arshnya Allah, singgasana Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada yang mengalahkan besarnya arsh. Arsh itu singgasana. Allah selalu mengatakan dalam Al-Quran, thumma stawa 'alal arsh, dan Allah bersemayam di atas arshnya. Nah, sudah hafal ayat kursi ya? Ayat artinya tanda-tanda, bukti. Kursi itu walau bahasa Indonesia tempat duduk ya. Kalau bahasa Arab itu kursi artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik ke singgasananya itu ada pijakan kakinya, itu bahasa Arabnya kursi. Allah gambarkan tentang kursinya Allah di singgasananya. Itulah ayat kursi. Yang pada saat turun banyak sekali setan yang mati terbakar. Bisa mengusir setan, bisa menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan setan. Itu karena memang ayat ini agung sekali. Di antara yang kita baca di ayat kursi adalah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi' artinya telah meliputi, telah menutupi, kursiyu pijakan kakinya di singgasananya as-samawati wal ard. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya kursinya Allah itu ya. Karena dia meliputi seluruh alam semesta ini, seluruh langit dan bumi. Nah, arsh itu lebih besar daripada kursi. Maka kita minta zikirku ini ya Allah,
Allahu Akbar sekali aku baca ini, selain ya ada khalqika, sejumlah ciptaanmu, waridha nafsika, sampai engkau ridho dan menerimanya, kemudian wazinata arsyika, dan seberat arshmu. Ini Allah yang ajarkan kepada kita. Berarti luar biasa besarnya pahala ini pada satu kali zikir. Apalagi kalau kita baca 100 kali lalu kita baca lagi. Ada khalqika, waridha nafsika, wazinata arsyika. Itu berarti 100 kali dikali semua itu. Dan yang keempat, yang terakhir, wamidada kalimatik. Dan sejumlah kalimat-kalimatmu. Nah ini ada disebutkan di akhir surah Al-Kahfi. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakan hai Muhammad, kalau seandainya seluruh air lautan digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, maka tidak akan pernah habis kalimat-kalimat tersebut, walaupun air laut itu sudah habis. Jadi kalimat Allah banyak sekali, gitu kan? Tidak terbatas ya. Maka keempat potongan ini dianjurkan untuk selalu dihubungkan dengan zikir kita supaya kita mendapatkan pelipat gandaan pahala. Riwayat yang lain berbunyi, Subhanallahi adada khalqi wa subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arsy, subhanallahi midada kalimati. Maha suci Allah sejumlah ciptaannya, maha suci Allah sejumlah keridhaan dirinya, maha suci Allah seberat arsy-Nya, maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ya, jadi ini berarti kita dianjurkan oleh penulis ini, saran yang sangat baik ya, supaya kita panen pahala yang besar. Nah ini mirip dengan judul yang beliau tulis ini, meraih pahala besar dengan amalan ringan, kan judulnya buku kita begitu. Nah, beliau ingin menyampaikan kalau zikir jangan zikir aja. Terbukti Juwairiyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, berzikir tapi tidak kena diikuti adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka Nabi SAW mengatakan, aku sudah ucapkan kalimat 4 potongan ini, kalau ditimbang dengan semua zikirmu dari habis subuh tadi sampai duha, maka pasti akan bisa menyamai atau bahkan mengalahkannya, karena diikuti dengan masalah atau tambahan kalimat ini. Allahu a'lam. Berzikir usahakan diikuti dengan 4 potongan kalimat tadi. Saya ingatkan lagi, ada khalqihi sejumlah makhluknya, waridha nafsihi sampai sepenuh keridoannya ya, wazinata arsy seberat arsy-Nya, singgasananya, wa midada kalimati sejumlah kalimat-kalimatnya. Maka ini insyaallah akan melipat gandakan zikir yang sudah atau sedang kita baca. InsyaAllah kami mengajak teman-teman untuk partisipasi mendukung channel dakwah ini, tentu dengan di YouTube subscribe, like dan juga loncengnya, di Instagram, di Facebook, di TikTok mungkin sekarang dengan follow, dan cukup banyak ceramah. Kayak kita membahas ceramah ini 1 jam, 1 jam setengah. Teman-teman di kantor, alhamdulillah Allah mudahkan, mereka sudah mulai membagi yang 1 jam, 1 jam setengah menjadi 1 menit. Cukup banyak di Instagram, bisa diambil, di share di grup-grup tentunya ya. Sehingga nanti insya Allah teman-teman bisa partisipasi bersama kami di pahala. Begitu saya teman-teman sekalian, semua bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau sadar saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.